Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, di sini kami bertiga akan menyampaikan sebuah materi, yaitu tentang apa yang terjadi jika minyak bumi habis dan apa alternatifnya. Sebelum kami masuk ke materinya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya Salhan Zaliah, Saya Dodo Christian. Saya Alvan Farizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan Farizi dari kelas 27, nomor absen 4. Hobi saya bermain game FF. Moto hidup saya adalah kegagalan adalah guru terbaik. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Dodo Christian. Saya dari kelas 27. Nomor absen saya 10. Hobi saya bermain voli. Jadi moto hidup saya adalah tetaplah berani jika itu benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salhan Zaliah dari kelas 27. Nomor absen saya nomor absen 31. Moto hidup saya, diam saja tidak ada gunanya. Bang, saya nanya nih Bang, apa sih yang terjadi jika minyak di bumi ini habis? Masa lu nggak tahu sih? Nih, tahu ya. Jika minyak bumi hilang, dunia akan mengalami krisis besar-besaran. Hilangnya minyak akan menyebabkan krisis energi, ekonomi, dan lingkungan, serta dapat mengancam keberlangsungan hidup manusia. Itu. Saya di sini menjelaskan apa saja dampak-dampak jika minyak bumi habis. Yang pertama ada sektor energi dan kelistrikan, yaitu pembangkit listrik. Sekitar 30-40% listrik dunia masih bergantung pada bahan bakar fosil. Jika minyak habis, pembangkit listrik berbahan bakar minyak akan berhenti beroperasi, menyebabkan pemadaman bergilir hingga total di berbagai wilayah. Negara-negara yang sangat bergantung pada minyak untuk pembangkit listrik seperti beberapa negara Timur Tengah dan pulau-pulau kecil akan mengalami krisis energi parah. Yang kedua, industri petrokimia. Industri petrokimia yang menghasilkan ribuan produk turunan minyak akan kolaps. Ini mencakup produksi plastik, deterjen, cat, pupuk, pestisida, obat-obatan, kosmetik, dan ribuan produk lainnya yang kita gunakan sehari-hari. Yang kedua ada sektor transportasi, yaitu dibagi menjadi 3, darat, udara, dan laut. Yang pertama, transportasi darat. Miliaran kendaraan bermotor akan menjadi tidak berguna. Sistem logistik global akan lumpuh karena truk-truk pengangkut tidak bisa beroperasi. Distribusi makanan, obat-obatan, dan kebutuhan pokok dan akan terganggu parah. Yang kedua ada transportasi udara. Industri penerbangan akan berhenti total karena belum ada alternatif yang viable untuk bahan bakar jet dalam skala besar. Perjalanan internasional akan menjadi sangat terbatas, hanya mengandalkan kapal laut dengan bahan bakar alternatif. Yang ketiga ada transportasi laut. Kapal-kapal kargo dan tanker yang mengangkut 90% perdagangan global akan kesulitan beroperasi. Rantai pasokan global akan terputus, menyebabkan kelangkaan barang di seluruh dunia. Nah, di sini saya akan menjelaskan dampak ekonomi global. Nah, yang dampak ketiga yaitu 1. Inflasi hiperinflasi. Harga semua komoditas akan melonjak drastis karena biaya transportasi dan produksi yang membengkak. Negara-negara importir akan mengalami inflasi yang tak terkendalikan. Yang kedua, pengangguran massal. Sekitar 6 juta orang bekerja langsung di industri minyak dan gas. Belasan juta lainnya bekerja di industri terkait. Pengangguran massal akan terjadi di sektor energi, transportasi, petrokimia, dan industri turunannya. Yang ketiga, resesi global. GDP dunia akan turun drastis karena produktivitas ekonomi yang menurun tajam. Perdagangan internasional akan merosot, investasi akan terhenti, dan sistem keuangan global akan goyah. Alternatif pengganti minyak buminya ialah 1. Energi terbarukan, tenaga surya, solar power. Teknologinya itu panel fotovoltaik, konsisten solar power, solar thermal. Potensinya yaitu energi matahari yang mencapai bumi dalam 1 jam bisa memenuhi kebutuhan energi dunia selama 1 tahun. Keunggulannya itu sumber tak terbatas, ramah lingkungan, biaya operasional rendah. Tantangannya itu
intermiten, tidak konstan, memerlukan teknologi penyimpanan efisiensi masih sekitar 15 sampai 22%. Pengembangannya itu perovskite solar cells berpotensi mencapai efisiensi 40%. Yang kedua yaitu bahan bakar alternatif. 1. Hidrogen, produksi elektrolisis air, sistem reforming gasi. Jadi kesimpulan dari materi kami adalah habisnya minyak bumi akan menyebabkan disruption total peradaban modern dalam jangka pendek, tapi manusia memiliki teknologi dan alternatif untuk bertahan. Kuncinya adalah transisi bertahap. Sebelum minyak benar-benar habis, bukan menunggu krisis terjadi. Semakin cepat kita beralih ke energi terbarukan dan teknologi berkelanjutan, semakin kecil dampak traumatis yang akan kita alami. Baiklah, sekian materi dari kami. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan. Untuk terkurangnya kami mohon maaf sebesar-besarnya karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye.